Allahu Akbar, Allah. Di zaman Nabi Daud boleh dikatakan yang paling alim adalah Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Nah, mereka ini berdoa kepada Allah, ya Allah ya Tuhan, segala pujamu ke Allah yang kalih anugerah berbagai macam ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil wahidil ahad, ahmaduhu subhanahu wa huwal fardus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah, usikum wa nafsi bis sabri was salah, innallaha ma'as sabirin. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Dawuda wa Sulaimana ilma wa qala alhamdulillahi alladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Wa warisa Sulaimanu Dawuda wa qala ya ayyuhan nas 'allimna mantiqat tayri wa utina min kulli syai' inna hadza lahuwal fazlul mubin. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin dan muslimat jamaah maghrib Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh, pendengar Radio Republik Indonesia, pendengar Radio Baitur Rahman, pendengar Radio Serambi FM, pendengar radio-radio swasta lainnya yang ikut dan turut menyiarkan halqah maghrib di Masjid Raya Baitur Rahman yang kita cinta ini, dan seluruh jamaah pendengar di mana saja berada yang dirahmati Allah. Kita mulai kajian dan pengajian kita dengan selalu memuji Allah. Allah yang Maha Esa dan Allah yang Maha Perkasa, yang memberikan kesempatan dan kesehatan kepada kita semua. Dan pada hari ini 3 Syawal 1446 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 2 April 2025, dan alhamdulillah kita telah menyempurnakan puasa kita di tahun ini 2025 1446, dan kita telah bertakbir sejak malam 1 Syawal sampai dengan tanggal 1 Syawal dan berakhir setelah khutbah Idul Fitri.
Salawat dan salam kepada baginda yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah diutus dan diangkat oleh Allah menjadi seorang nabi, seorang rasul yang ditugaskan oleh Allah untuk menyampaikan dakwah dan risalah li'la'i kalimatillahi hiyal ulya, untuk menegakkan kalimah Allah yang suci dan terpuji di alam ini, untuk mengeluarkan umat manusia litukhrijan nasa minasyirki wal kufri ilal imani wat taqwa, untuk membawa atau mengeluarkan umat manusia dari alam kemusyrikan dan kekafiran menuju iman dan takwa, minadh dhulumati ilan nur, dari alam yang gelap gulita, dari alam yang biadab menuju beradab, litukhrijan nasa minadh dhalalati ilal hidayah. Rasul diutus oleh Allah untuk mengeluarkan umat manusia dari alam yang sesat menuju petunjuk dan hidayah Allah Azza wa Jalla. InsyaAllah malam ini kita akan melihat beberapa ayat Al-Quran yang berkenaan dengan adab dan akhlak yang diajarkan oleh Allah di dalam surah An-Naml. Kita mengambil suatu kisah yang diceritakan oleh Allah, Al-Qasas fil Quran Al-Karim, kisah-kisah yang ada di dalam kitab suci Al-Quran Al-Karim yang berkenaan dengan seorang nabi, seorang rasul yang dipuji oleh Allah ketaatannya karena seorang ayah yang bernama Nabi Daud alaihissalam dan putranya yang bernama Sulaiman, dua-duanya diberikan ilmu yang banyak oleh Allah, diberikan kekuasaan dan harta yang banyak, tapi mereka berdua sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Shad Allah memuji Nabi Daud dan Nabi Sulaiman alaihi salam. Wa wahabna li Dawuda Sulaimana ni'mal abdu innahu awwab, dan kami menganugerahkan kepada Nabiullah Daud seorang putranya yang bernama Sulaiman alaihi salam. Sulaiman ini sebaik-baik hamba dan dia adalah orang yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memuji Nabi Daud dan Sulaiman karena Nabi Daud seorang raja, seorang penguasa yang kaya raya, yang sangat taat kepada Allah di zamannya, dan juga anaknya yang bernama Sulaiman alaihi salam, seorang raja, seorang nabi, seorang rasul yang dianugerahkan oleh Allah ilmu yang banyak, harta yang banyak, seorang raja dan penguasa di negerinya, tapi mereka berdua ini adalah orang yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sering mendengar salah satu doa dari Nabiullah Daud alaihissalam. Nabiullah Daud berdoa, "Ya Allah, janganlah karena harta dan kekuasaanku sehingga menghalangiku untuk beribadah kepadamu ya Allah." Nah, doa ini sangat bagus untuk kita mengambil suri dan tauladan dari Nabi Daud. Jika Allah menganugerahkan kita kekuasaan,
Jangan karena kekuasaan menghalangi kita untuk beribadah kepada Allah. Jika Allah menganugerahkan kepada kita rezeki yang banyak, jangan karena rezeki dan harta menghalangi kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga Nabi Daud alaihi salam berdoa kepada Allah, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari anak yang mendurhakai ayah dan ibunya." Nah, jadi pelajaran akhlak yang kita ambil dari doa-doa para nabi dan para rasul, semoga kita juga berdoa, semoga anak-anak kita ini taat pada Allah. Tidak ada di antara mereka yang kufur dan kafir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi mereka selalu dalam keadaan ingat dan taat kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi di rumah diisi oleh seorang bapak, seorang ibu dan anak-anak yang ingat dan taat kepada Allah. Tidak ada di antara penghuni rumah yang laknat dan durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Daud juga berdoa, "Ya Allah, ya Tuhan, aku berlindung kepadamu dari istri yang dapat menjadikan rambutku beruban." Ini memang di dalam Al-Quran Al-Karim Allah menceritakan ada dua istri Nabi yang durhaka kepada Allah dan durhaka kepada suaminya. Yang pertama istri Nabi Nuh alaihi salam, dan yang kedua adalah istri Nabi Lut alaihi salam. Dua-duanya mereka ini berkhianat kepada suaminya dan durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka berdua ini diutus jauh sebelum Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Maka Nabi Daud berdoa pada Allah, semoga istrinya juga menjadi taat kepada Allah, tidak menghalangi dakwahnya untuk menyuruh manusia ke jalan Allah. Maka kita juga selalu berdoa dan mengajak istri-istri kita ini menjadi hamba Allah yang selalu ingat dan taat kepada Allah Azza wa Jalla. Satu lagi doa Nabiullah Daud alaihissalam yang sering kita dengar, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari tetangga yang jahat." Nah, ini semoga kita juga satu kebahagiaan yang kita miliki di tempat tinggal kita adalah memiliki tetangga yang taat pada Allah. Tidak dia berada dalam maksiat pada Allah. Makanya karena memang ada juga orang terganggu dengan kekafiran, dengan kemunafikan, dengan kefasikan dari tetangga-tetangganya. Bahkan dia nggak senang kepada tetangganya yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dimanapun kita berada, kita memohon kepada Allah semoga bisa bertetangga dengan tetangga-tetangga yang baik, yang selalu ingat dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pelajaran akhlak, etika, karakter dan moral sangat banyak kalau kita mau mempelajari pada kisah Nabiullah Daud alaihissalam dan juga putranya yang bernama Nabi Sulaiman alaihissalam. Di surat An-Naml ayat 15 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad ataina Dauda wa Sulaimana ilma." Dan sungguh kami di sini adalah Allah. Dan sungguh Allah telah memberikan kepada Nabiullah Daud dan putranya yang bernama Nabi Sulaiman alaihi salam ilma. Jadi Allah memberikan kepada kedua mereka, yaitu ayah dan anak, ilmu yang banyak. Tapi Daud dan Sulaiman tetap menganggapnya sedikit. Jadi ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan ilmunya dia bisa hidup
dengan cara yang sangat mudah. Maka ada petuah di sini, apabila kita ditawarkan dua hal, mana yang kamu pilih antara harta dengan ilmu, maka pilihlah ilmu, karena dengan ilmu akan mendatangkan harta. Tapi harta kadang-kadang membuat manusia jadi takut, malas beribadah kepada Allah. Bahkan ada yang kufur dan kafir dengan hartanya, ya, seperti yang kita dengar pada pengajian yang lalu, seperti Qarun misalnya, seorang yang kaya raya di zaman Nabi Musa alaihissalam, congkak dan sombong, dan kemudian dilongsorkan bumi tempat dia tinggal. Qarun ini dimusnahkan oleh Allah bersama dengan hartanya yang banyak. Demikian juga dengan Firaun, seorang raja di negeri Mesir di zaman Nabi Musa alaihissalam, congkak sekali, sombong sekali dengan kekuasaannya. Akhirnya Allah tenggelamkan Firaun dan tentara-tentaranya. Tidak ada yang selamat di antara mereka, termasuk ajudan dan asprinya yang bernama Haman. Itu diceritakan di dalam surah Al-Ankabut. Wa Qaruna wa Fir'auna wa Haman. Qarun, Fir'aun dan Haman, tiga penjahat pelaku maksiat di zaman Nabi Musa alaihissalam, tapi mereka bertiga dan pengikutnya telah dibinasakan dan dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada pelajaran yang dapat kita ambil dari Qarun, Firaun dan Haman ini, karena dianggap sebagai orang yang congkak dan sombong. Bahkan Firaun mengakui diri sebagai Tuhan, tetapi kemudian ketika mau dibinasakan oleh Allah, baru dia sadar bahwa dia bukan Tuhan, dan dia dibinasakan serta dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi Daud dan Sulaiman bersyukur pada Allah. Walaqad ataina Daud wa Sulaimana ilma. Dan kami, kata Allah, dan Allah sudah menganugerahkan kepada Nabiullah Daud dan putranya yang bernama Sulaiman ilmu. Jadi tidak disebutkan ilman kasira untuk manusia, karena memang manusia ini meskipun dia sangat alim tetap masih sedikit, seperti yang diterangkan oleh Allah dalam surat Al-Isra. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan kamu tidak diberikan ilmu melainkan sedikit. Nah, walaupun nanti ada orang yang alim sekali, pintar sekali, cerdas sekali, tidak disebut dengan banyak ilmu, tapi tetap disebut dengan ilmunya sedikit, karena dia tidak mengetahui apa saja yang ada di alam ini, maka disebut dengan sedikit. Misalnya seorang insinyur, dia hanya ahli bidang pertanian, tapi bidang lainnya nggak paham. Jadi ilmu ini sudah dibagi-bagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada setiap hambanya. Karena Nabi Daud dan Sulaiman sudah dianugerahkan ilmu oleh Allah, maka mereka berkata, waqala, la ini panjang, la tasniyah kalau dalam bahasa Arab. La tasniyah itu artinya la dua orang. Waqala, Sulaiman, Nabi Daud dan Sulaiman berkata, kedua-duanya berkata. Waqala, la tasniyah, la dua orang. Apa yang diucapkan oleh Nabi Daud dan Nabi Sulaiman? Alhamdulillahillazi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Ya Allah, segala puji bagimu ya Allah, yang telah melebihkan kami dari kebanyakan hamba-hambamu yang beriman. Nah, jadi di zaman Nabi Daud boleh dikatakan yang paling alim adalah Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Nah, mereka ini berdoa kepada Allah, ya Allah, ya Tuhan, segala pujamu ke Allah
yang kalih anugerah berbagai macam ilmu. Jadi Nabi Daud ini dan Nabi Sulaiman sepakat untuk berdoa. Wa qala, dan mereka berdua berkata, alhamdulillahilladzi faddalana ala kasirin min ibadihil mu'minin. Segala puji bagi Allah yang telah melebihkan kami, menganugerahkan kelebihan kepada kami dari kebanyakan hamba-hamba Allah yang beriman. Berarti di zaman Nabi Daud dan Nabi Sulaiman juga sudah sangat banyak orang beriman pada Allah, tapi tidak semuanya alim seperti alim Nabiullah Daud alaihissalam dan Sulaiman. Tidak kaya seperti kaya Nabi Daud, tidak kaya seperti kaya Nabi Sulaiman, tidak punya kelebihan seperti kelebihan Nabi Daud. Nabi Daud bisa melunakkan besi dengan mudah, betapapun kerasnya besi, tapi Nabi Daud diberikan anugerah oleh Allah bisa melunakkan besi. Nah, begitu hebatnya Nabiullah Daud alaihissalam, sejak kecil sudah bisa berperang, diberikan kekuatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, punya ilmu bela diri yang sangat hebat, sehingga musuh-musuh Allah dapat dikalahkan oleh Nabiullah Daud alaihissalam. Itu terjadi kapan? Sejak usia muda. Nabi Daud alaihissalam belum jadi nabi, belum jadi rasul, maka ilma di sini adalah ilmu dan nubuwah. Nah, jadi orang kalau mau diangkat menjadi nabi sejak kecil sudah ada kecerdasannya. Seperti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, usia 6 tahun dan nampak kelebihan-kelebihannya. Usia 25 tahun bahkan sudah digelar dengan Al-Amin, dan usia 40 tahun diangkat oleh Allah menjadi seorang nabi, seorang rasul. Jadi pada diri nabi ini memang berbeda dengan manusia biasa. Nah, jadi dipilih oleh Allah di zaman Nabi Daud. Nabi Daud dipilih oleh Allah untuk menjadi nabi dan rasul. Dan salah seorang anak Nabi Daud namanya Sulaiman diangkat oleh Allah menjadi nabi dan menjadi rasul. Sebenarnya Nabi Sulaiman ini juga ada abang kandung dari Nabi Sulaiman, namanya Absalun, tapi dia tidak taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak cerdas seperti cerdasnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Karena semua nabi itu harus mempunyai IQ atau intelijensi dan kehebatan otak yang sangat hebat yang ada pada diri nabi dan diri rasul. Nah, maka kalau kita ingin memiliki kecerdasan walaupun tidak sama dengan para nabi dan para rasul, harus selalu ingat dan taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak ingat Allah, banyak berzikir kepada Allah, tidak jawai istilahnya, tidak arzalil umur. Kadang-kadang masih muda tapi sudah jawai, nggak ingat lagi. Misalnya waktu-waktu sholat dia nggak tahu lagi, sehingga dia bekerja udah lupa, ini udah zuhur ya. Nah, dia bilang pernah dia zuhur ya, jam 3 belum salat zuhur. Nah, ini tanda-tanda dia tidak bahagia dalam kehidupannya. Tidak ada lagi kecerdasan di otaknya, sudah dicabut kecerdasan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga waktu-waktu salat sering dia lupa. Ini namanya istahwaza alaihimus syaitan fa'ansahum zikrallah. Dia sudah dililit, sudah dikuasai oleh setan, maka setan itu menjadikan manusia ini lupa pada Allah. Oleh karena itu kita kalau ingin selalu ingatan kita ini kuat dengan izin Allah, maka rajin-rajinlah beribadah kepada Allah dan menjaga waktu-waktu sholat, waktu-waktu kita untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kekayaan Nabi Daud dan Nabi Sulaiman tidak bisa dibuat ranking. Nah, kalau di sini misalnya di Indonesia itu orang-orang kaya bisa dibuat perankingan. Ya, perankingan ada yang kaya nomor 40, Bos Jarum nomor 1 karena kekayaannya sudah sekitar 70 triliun misalnya, bisa dibuat ranking. Tapi di zaman
Nabi Daud dan Sulaiman. Nabi Daudlah dan Sulaiman yang paling kaya di negerinya, dan Nabi Daud dan Sulaiman juga orang yang sangat taat kepada Allah di zamannya. Nah, ini mudah-mudahan bisa kita cari ini. Orang-orang yang diberikan berbagai macam kelebihan oleh Allah, tapi dia yang sangat taat di zamannya. Apakah dia diberi kekuasaan yang banyak oleh Allah atau harta yang banyak oleh Allah, tapi dia juga yang paling ingat dan taat kepada Allah, tidak menyibukkan diri dengan urusan-urusan dunia, tapi dia tetap ingat dan taat kepada Allah Azza wa Jalla. Inilah yang disebut dengan Allah telah menganugerahkan kepadaku ilmu. Jadi ilmu ini adalah satu sifat yang dengannya kita dapat mengetahui sesuatu secara jelas. Misalnya waktu zuhur sudah azan, jelas sekali di pendengaran kita ini panggilan untuk sholat di waktu zuhur. Hayya 'alal falah, mari bergabung bersama dengan orang-orang yang sukses. Sebenarnya sedikit saja bahasa Arab, mengapa kita tidak mau paham? Dari dulu sampai dengan sekarang kita mendengarkan suara azan, hayya 'alas shalah, mari kita tegakkan salat. Selanjutnya hayya 'alal falah, ayo menuju bersama dengan orang-orang yang sukses. Jadi orang yang sukses ini adalah likulli awabin hafid, orang yang sangat taat kepada Allah dan menjaga waktu-waktu salat. Ini orang sukses. Jadi kalau orang Islam yang selalu mengabaikan salat, bahkan tidak pernah salat jamaah, ini bukan orang beruntung. Jangan nanti pulang ke kampung seperti hari raya bangga dengan bawa pulang Pajero, Fortune, bahkan di tol seperti sekarang ada tol Padang Tiji, ya kan? Cuma 30 menit, 40 menit dah sampai ke Sigli, bangga dengan lari cepat. Tetapi baru beberapa hari dibuka sudah 2 musibah di jalan raya itu. Karena kita membanggakan harta, membanggakan kendaraan kita. Jangan seperti itu. Tapi ketika ada jalan-jalan yang baru seperti itu, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sana bukan tempat berlomba, di sana bukan musabaqah, lari kencang, bukan. Tapi ingat, karena kemarin di Padang Tiji itu ngomong-ngomong dengan 2 orang anggota Satlantas pada saat makan, dia sebenarnya ingin menasihati masyarakat. Apa yang dia kejar sehingga larinya sampai dengan 150 ke atas. Ketika tidak sanggup dikontrol, itu bisa berbahaya. Maka bersyukurlah kita kepada Allah. Kalau misalnya mempunyai kendaraan yang bagus, ya kan, nikmati pemberian Allah ini dengan selalu bersyukur pada Allah. Jangan ada sedikit pun rasa bangga dan tergores, saya ingin mengalahkan si fulan. Bukan, itu tidak ada ilmu namanya. Itu masih disebut dengan anak-anak kecil yang ingin berlomba untuk mengalahkan kawannya. Orang berilmu tidak seperti itu. Nah, jadi kajian Quran itu sebenarnya di mana saja, termasuk di dalam perjalanan. Nah, kita harusnya hendaknya sopan, santun di jalan, santun di rumah, santun di mana-mana. Ini namanya berakhlak dan berilmu. Mengapa setelah banyak harta ilmu nggak ada lagi? Nah, ini yang ditanyakan seperti kajian kita pada malam ini. Sebenarnya orang yang diberikan ilmu semakin hari semakin bijak. Misalnya ada kawan kita di jalan, dia udah nggak sanggup lagi, udah kelewat sedikit, kita yang mengalah. Untuk keselamatan, jangan sampai kita mengatakan kayak cok jalalun. Bukan jalan kita itu, tapi sering memberilah kemudahan-kemudahan sehingga keselamatan di jalan itu akan selalu ada. Jadi sebenarnya polisi-polisi itu sangat mengharapkan agar masyarakat mau mengerti, karena di setiap kecelakaan itu bukan karena mereka capek, tetapi mengingatkan agar masyarakat itu bisa sampai ke keluarganya. Jangan ngebut-ngebut. Kan orang sedih pulang misalnya dari Banda Aceh mau ke Lok Semawe, karena ugal-ugalan membuat masyarakat jadi meninggal. Memang umur harus kita akui, tetapi jangan karena kebodohan manusia sehingga membuat hilangnya nyawa dari orang lain. Inilah yang dinasihati oleh para polisi-polisi kita. Yang kebetulan saya juga salah seorang
guru di Satlantas. Setiap bulan itu hari Rabu saya juga mengajarkan mereka. Alhamdulillah banyak sekali mereka itu berakhlak dengan akhlak yang mulia. Jadi jangan kita meremehkan para polisi. Polisi sekarang lebih taat daripada masyarakat biasa. Padahal kalau kita lihat kesibukannya, tidak ada waktu untuk salat berjamaah zuhur, tapi mereka dengan sangat disiplin. Azan ada di Satlantas. Kalau bapak-bapak kurang yakin, bisa sesekali main-main ke Lamtemen, lihat bagaimana keadaan mereka. Di setiap hari mereka meramaikan jamaah di musalla mereka. Jadi kalau selama ini kan pandangan sinis kepada para polisi ini selalu ada, tetapi mereka sudah dibina karakter, akhlak mulia, moral yang sangat bagus. Maka semakin hari nanti, apalagi di Nanggro Aceh Darussalam ini, kita menginginkan supaya umat atau umat Islam yang ada di Aceh ini semakin hari semakin bahagia, semakin hari semakin ceria. Dan kita ini tidak benar bahwa Aceh ini adalah negeri yang paling miskin di Indonesia. Bukan. Di Sumatera misalnya dianggap kita paling miskin. Tidak ada orang Aceh yang tidur di jalan, tidak ada. Tapi coba lihat di Jawa-Jawa, apalagi malam hari raya, tidur di jembatan, tidur di jalan. Coba lihat, ada enggak orang Aceh yang tidak ada rumah, yang tidur di jalan-jalan? Alhamdulillah tidak ada. Cuma orang kita ini ada kelemahan, senang dengan bantuan-bantuan. Kalau misalnya bantuan ke orang miskin, dia tidak kena, dia marah kepada kepala desanya, sehingga KTP pun harus dirubah. Dia sebenarnya seorang pengusaha tetapi menjadi petani biasa. Ini sebenarnya kita jangan suka menjadi miskin. Artinya kalau Allah memberikan ada kemudahan sedikit, bersyukurlah kepada Allah. Jangan suka memiskinkan diri, tetapi bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala seperti syukurnya Nabiullah Daud alaihi salam dan Nabi Sulaiman alaihi salam. Maka berita kekayaan dan kekuasaan ini disampaikan kepada seluruh masyarakatnya. Apa kata Nabi Daud dan Nabi Sulaiman alaihi salam? Karena yang mewarisi kenabian itu Nabi Sulaiman, bukan mewarisi harta dari Nabi Daud, tapi Nabi Daud diangkat oleh Allah jadi nabi. Salah seorang anaknya dipilih oleh Allah menjadi nabi, namanya Sulaiman. Kemudian mereka itu mengumumkan kepada seluruh masyarakatnya, wa qala ya ayyuhan nas, wahai seluruh kawan-kawanku, wahai seluruh umat manusia, ulimna mantiqat tayri wa utina min kulli syai'. Ketahuilah oleh kalian bahwa Allah sudah memberikan ilmu kepada kami. Nah, kepada ayahnya Nabi Daud itu suaranya sangat bagus. Suara Nabi Daud alaihi salam ini sangat merdu, sangat bagus. Dan Nabi Sulaiman apa yang diberikan oleh Allah? Ulimna mantiqat tayri wa utina min kulli syai'. Allah memberikan kemampuan kepada Nabi Sulaiman bisa berbicara dengan burung, dengan ticemnya kun bahasa Aceh, bisa berbicara, jadi paham. Misalnya berbicara dengan burung hudhud, ini ada nanti di bawahnya bagaimana contoh-contoh Nabi Sulaiman bisa berbicara dengan burung-burung, dengan hewan-hewan, bisa berbicara dengan jin juga. Jin bisa diatur oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Kalau jinnya sekarang kita bisa diatur oleh jin. Nah, coba kita belajar dari Nabi Sulaiman supaya kita jangan dikuasai oleh jin, jangan dikuasai oleh setan. Siapa orang yang dikuasai oleh setan? Tiap hari nggak salat, dikuasai oleh setan. Nah, jadi meskipun kita bukan nabi, bukan rasul, bagaimana cara kita supaya dalam kehidupan kita ini jangan sampai dikuasai oleh setan? Karena kalau setan sudah menguasai, kita akan lupa kepada Allah. Misalnya lagi kerja, nggak mau pindah-pindah. Kalau lagi tidur, nggak mau bangun untuk salat. Mengapa? Istahwaza alaihimus syaitan fa'ansahum zikrallah. Setan telah menguasai manusia sehingga manusia ini lupa kepada Allah.
Jadi besok-besok kalau bapaknya kerja di sawah, ada saudara-saudara kita lagi kerja, nggak pulang-pulang sampai maghrib. Habis maghrib belum pulang, itu namanya sudah dikuasai oleh setan. Bapak yang bekerja di kantor, ibu yang bekerja di kantor, lihat teman-teman, waktu zuhur sudah azan, jam 3 belum bangun dari kerjanya sampai tidak mengerjakan salat zuhur. Siapa pemimpinnya? Itu setan. Istahwaza alaihimus syaitan fa'ansahum zikrallah. Mereka sudah dililit, sudah dikuasai oleh setan laknatillah, sehingga membuat dia lupa untuk mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi Sulaiman mengumumkan kepada seluruh rakyatnya, wahai saudara-saudaraku sekalian, Allah memberikan kemampuan kepadaku untuk mengetahui dan bisa berbicara dengan burung-burung. Wa utina min kulli syai', dan Allah memberikan kepadaku segala sesuatu. Jadi bisa terbang di atas angin, itu mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Inna haza lahuwal fadlul mubin. Sesungguhnya ini semua adalah karunia Allah yang besar kepada Nabiullah Daud alaihissalam dan juga putranya yang bernama Sulaiman alaihissalam. Semoga kajian kita tentang akhlak dan dari cerita Nabiullah Daud dan Sulaiman mudah-mudahan menjadi pelajaran untuk kita semua. Amin ya mujibas sailin. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا